Tuhan, Shalom. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali lagi mengingat akan pengorbanan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam Tuhan sebelum kita mulai ibadah Jumat pagi pada pagi hari ini. Kita baca puji Tuhan pada saat itu.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua pada pagi hari ini penuh dengan sukacita, amin. Sebab Dia telah mati membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan saat ini mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita yang mengatakan Yesusku hiduplah.
adalah hidup yang penuh kuasa. Amin. Dimanapun kita ada mujizat Tuhan yang terjadi. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dalam pengorbanan Tuhan kembali lagi mengingatkan kita untuk kita boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, meninggalkan hidupan lama, meninggalkan segala dosa kita. Haleluya.
pengorbanan-Mu menyediakan keselamatan bagi kami. Pengorbanan-Mu juga mengajarkan bagi kami tentang kasih, bagaimana berkorban untuk orang lain demi kebaikan kami bersama. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di sini. Pada kesempatan ini kami ingin membawa jemaat-Mu yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan dari segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan terus menolong kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk semua permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Tuhanlah yang sanggup untuk membukakan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Bagi kami yang bergumul dengan masalah kesehatan, Tuhan jugalah yang akan memberikan kesembuhan kepada kami. Kiranya Engkau terus meneguhkan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, situasi sesulit apapun yang sedang kami jalani, kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada-Mu. Kami tetap bergantung dan berharap kepada Engkau, Sang Pencipta segala sesuatu, Sang Pengatur segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kiranya perlindungan dan penyertaan-Mu dapat senantiasa kami rasakan, dan kami pun dapat selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini menyerahkan pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya melalui program-program yang ada, umat-Mu di tempat ini bisa ditumbuhkan imannya, bisa semakin mengenal Engkau dengan baik Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala Sidang beserta istri yang pimpin pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat serta kemampuan yang daripada Engkau, sehingga mampu memimpin semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Juga staf pastoral dan semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan juga Tuhan tolong. Biarlah kami semua memberikan hati kami melayani dengan sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi kota kami Tuhan, kota Cimahi. Kiranya Tuhan memberkati kota ini. Kiranya wali kota beserta semua pemimpin yang ada, Tuhan tolong berikan hikmat sehingga mampu menjalankan pemerintahan kota ini dengan baik, sehingga kami semua bisa melihat dan merasakan kesejahteraan. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami, terkhusus dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan tolong para pemimpin kami Tuhan, supaya mereka mampu menjalankan program yang tepat, menjalankan tindakan-tindakan yang tepat, agar pandemi di negeri kami ini bisa berkurang, bahkan bisa teratasi. Kami juga menyerahkan program vaksinasi yang sedang berlangsung pada saat ini. Kiranya juga Engkau menolong Tuhan, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kiranya target yang diharapkan dari vaksinasi ini bisa juga tercapai oleh pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Bila ada di antara kami yang terdampak karena pandemi ini, juga Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan serta jalan keluar bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga negara ini terkait dengan situasi keamanan di negeri kami. Tuhan tolong agar setiap yang bertanggung jawab dalam menjalankan keamanan di negeri ini, Tuhan juga berikan kemampuan supaya negeri kami dapat tentram dan damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan ada atas negeri kami, sehingga negeri kami benar-benar dapat melihat kemuliaan Tuhan. Semua gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini, situasi apapun yang sedang dihadapi oleh kami pengikut-Mu di negeri ini Tuhan, kami dapat tetap menjadi garam dan terang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami dapat tetap mewartakan kabar baik di dalam Yesus Kristus kepada sebanyak mungkin orang, sehingga ada banyak orang datang kepada Engkau untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bila tadi kami memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan sebagian daripada yang kami miliki Tuhan. Ini sebagai tanda terima kasih kami atas kebaikan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dapat dipakai untuk menjalankan pelayanan yang membesarkan nama Tuhan dan membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau-lah yang mengatur segala sesuatu, maka jadilah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan diberkati oleh ujian spesial perwakilan dari kita bersama. Waktu dan tempat kami persilakan.
kita bisa melewati, yaitu masa yang sukar dan masa yang sulit, masa yang menyebabkan kita mendapat hukuman daripada Tuhan. Hukuman daripada Tuhan itu kalau dibaca di kitab Ibrani sangat mengerikan, sangat menakutkan. Kalau di dalam dunia ini saja orang masuk penjara, yaitu takut, khawatir apabila mereka yaitu menjadi menjadi pemakai narkoba ataupun mereka yang menggunakan ataupun yang menjual-belikan, mereka dapat hukuman yang berat, yaitu kira-kira 20 tahun. Ya, cukup berat. Saudara, 20 tahun bukannya waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup lama. Di dalam dunia ini saja, yaitu manusia masuk ke dalam penjara, ya mereka dapat makan, ya mereka dibina dalam tahanan itu di pemasyarakatan, ya mereka takut, mereka khawatir, apalagi dengan hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan itu sangat berat, bisa dengan penyakit, bisa dengan penderitaan, dan apa saja. Saudara-saudara, hukuman itu yang akhirnya adalah neraka. Neraka memang belum ada orang yang pernah pergi ke neraka, hanya orang menceritakan dia ke neraka, ataupun Alkitab telah memberitahukan yaitu tentang neraka. Ya, neraka mengerikan, menakutkan, yaitu di sana manusia yaitu disiksa dengan api tidak berkesudahan terus-menerus. Ini adalah hukuman daripada Allah setelah kita tinggalkan dunia ini. Manusia yang berbuat dosa pasti akan mendapat hukuman. Pada pagi hari ini, ya saya tidak keluar, yaitu dari berita tentang Paskah. Terutama kita akan melihat yaitu tentang sejarah Israel. Kita tahu ya, di negara ini ada negara Amerika, Perancis, Australia, Indonesia, dan banyak negara lagi yang lain, dan termasuk negara Israel. Ya, terus saudara, Israel ini memang sesuatu yang aneh di negeri ini. Ya, so apabila kita melihat sejarah perjalanan orang Israel ini, yaitu jauh berbeda dengan perjalanan orang-orang negara-negara yang lain. Ya, orang Israel ini banyak kali berperang menghadapi musuh-musuhnya. Di dalam kitab Perjanjian Lama kita melihat ya raja berganti raja, dan juga peperangan berganti peperangan, yaitu melawan musuh-musuh Filistin, orang Media, dan yang lain-lain. Jadi saudara tidak heran bahwa orang Israel ini mereka adalah orang
yang pintar untuk berperang. Di strategi perang yaitu mereka menguasainya, dan bukan cuma itu saja, mata-mata Israel Mossad yaitu cukup dikenal, dan saudara sampai pada saat ini ya mungkin di Indonesia juga ada, yaitu mata-mata Israel. Tapi saudara yang lebih yaitu sorot di umat orang-orang Kristen, yaitu tentang sejarah orang Israel. Keluarnya orang Israel itu yaitu dari penjajahan negara Mesir. Ya saudara, orang Israel itu dijajah oleh orang Mesir selama yaitu 430 tahun lebih. Saudara, ini bukan waktu yang singkat tetapi waktu yang lama. Orang Israel tinggal di Mesir, yaitu dari Yusuf, dari Yakub, dan turun-menurun, akhirnya bertambah banyak, tidak ada KB waktu itu. Jadi ya, demikian banyak orang Israel ini, sehingga yaitu orang Mesir ya kewalahan, dan ya mereka diperlakukan yaitu kerja paksa. Orang Israel ini kerja paksa sama seperti waktu di Indonesia dan dahulu, yaitu bikin jalan dari Anyar sampai Panarokan. Waktu pemerintahan Belanda yaitu Landers ya, yang disebut yaitu dengan sistem Rodi. Dan saudara-saudara, memang hasil daripada bekerja paksa itu kita yang menikmati sekarang ini. Dan saudara, yang diperlakukan orang Mesir terhadap orang Israel itu menunjukkan hati orang-orang Israel. Ya saudara, orang-orang Israel ini mempunyai pengalaman yang pahit waktu dia ada di negeri Mesir. Coba nanti kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, saya tidak baca semuanya, tapi saya baca beberapa ayat saja, saudara. Saya baca beberapa ayat saja, di ayat pasal yang pasal 3 ayat yang pasal 3 ayat yang pasal 3 mulai nggak semua kita baca, hanya beberapa saja. Ya, itu ayat yang ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka yang aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, atas ayat yang berikutnya di dalam ayat yang ke-9, sekarang yaitu seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Inilah ya yang melalui pembacaan saya, yaitu tentang sejarah orang Israel. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, ya oleh karena kita tidak mengalami itu, ataupun waktu zaman revolusi kita pun tidak mengalami, waktu G13 pun tidak mengalami. Saya ya ada waktu saya melihat yaitu ataupun mendengar yaitu Sungai Bengawan Solo itu menjadi merah. Saya tidak berani jauh karena istilah merah warna, tapi merahnya itu karena darah. Jadi banyak orang yang dibuang ke sungai. Dan saudara, penderitaan dari orang Israel ini begitu menyakitkan hati mereka. Dan saudara,
Siapakah orang Israel? Orang Israel adalah umat Allah. Daripada bilang Allah tidak bermata, Allah melihat. Orang Israel tidak melihat akan Allah, tetapi mereka bersuara kepada Allah. Mereka mengeluh, mereka berteriak kepada Allah, kepada Tuhan. Meskipun mereka tidak melihat akan Allah, tetapi mereka berteriak kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Minta agar supaya Tuhan buka jalan dengan cara apapun, kami tidak tahu. Tetapi saudara, teriakan mereka itu sampai kepada Allah. Bagaimana sikap daripada Allah, hati daripada Allah? Kita tahu Allah itu adalah Allah yang kasih. Ya, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh sayang. Allah itu adalah Allah pengasih dan Allah penyayang. Waktu dia melihat umatnya itu disiksa dan menderita, diperhamba oleh orang Mesir, maka dia tidak berpangku tangan. Allah ambil langkah, dan langkahnya ini tepat, saudara. Langkah daripada yaitu Allah ini memang, saudara, apabila yaitu Allah berbuat sesuatu, memang Allah itu istimewa. Apabila dia berbuat sesuatu, maka dia melakukan sesuatu yang istimewa, yang di luar daripada nalar kita sekalian. Bagaimana Tuhan Yesus waktu berhadapan dengan seorang wanita, yang berdosa, yang yaitu dibawa oleh orang-orang Farisi dan orang-orang yang lain, saudara. Mereka katakan, kami dapati perempuan ini sedang melakukan perbuatan dosa, maka hukum jalanan, ya, mereka ini harus dihukum mati, ya, harus dirajam. Tapi saudara, apa kata Tuhan Yesus? Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Ini perkataan yang istimewa, perkataan yang singkat tetapi mengena di hati daripada orang-orang Farisi dan mereka-mereka yang menghakimi perempuan itu. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang melontari batu yang pertama kali. Saudara, semua satu demi satu meninggalkan perempuan itu, sebab mereka introspeksi diri, mereka periksa diri. Jadi tidak ada di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, mereka sudah berbuat dosa. Benar, kita akan membaca di dalam firman Allah, yaitu bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Saudara, pada selanjutnya kita akan membaca tentang orang Israel. Apa yang dibaca, saudara, di dalam pasal yang ke-12. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Saudara, saya tidak mau mengajak saudara untuk membaca, untuk membuang-buang waktu. Saudara, kalau saya baca ayat-ayat ini dan saudara untuk membacanya, maka buang-buang waktu. Jadi saya baca sendiri. Dikatakan demikian, pasal 12. Firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba
itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu saja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Saudara, inilah perintah daripada Allah. Kalau kita membaca di dalam selanjutnya, mengapa mereka harus melakukan ini, saudara? Allah itu ingin disanjung dimuliakan. Mengapa di dalam liturgi gereja kita ada puji-pujian, tetapi di gereja-gereja yang lain pun ada puji-pujian. Di dalam liturgi itu ada puji-pujian. Puji-pujian itu bukan memuji diri kita sendiri. Kalau bayar singer, dia bukannya memuji dirinya, bukan memuji jemaat, tetapi memuji dan memuliakan akan Allah. Saudara, Allah pun ingin yaitu dipuji dan dimuliakan, dan dia harus yaitu kita muliakan, sebab dia adalah yang menjadikan kita. Kalau tiada dia, maka tidak jadilah kita ini. Maka dari itu kita harus memuliakan dia. Dan saudara, umat Israel ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan yaitu perayaan Paskah ini bukan hanya setahun sekali, tetapi seterusnya. Dalam pasal 12 ayat pasal 12 ayat 12 ayat 14, pasal 12 ayat 14, apa yang dikatakan? Coba saudara membacanya. Dalam pasal 12 ayat 14 dikatakan demikian. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi perayaan Paskah ini harus dilaksanakan seterusnya seumur hidup mereka harus merayakannya. Dan ini perayaan ini firman Allah katakan bagi Tuhan. Ada kata situ bagi Tuhan. Kita peringati perayaan Paskah ini bagi Tuhan. Kita bukan bagi gereja, bukan bagi organisasi, tetapi bagi Tuhan, bagi Allah. Saudara, itu diperintahkan oleh Allah sendiri. Allah memerintahkan kepada umat Israel untuk melakukan sampai yaitu selama-lamanya. Kalau kita melihat ayat ini yaitu ada benang merahnya dengan di kitab Perjanjian yang baru di dalam Kisah Rasul-Rasul yaitu pasal 11 ayat 26. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 11 ayat 26 mengatakan, sebab apabila kamu makan roti ini dan minum dari anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, apa artinya ini? Yaitu kita memperingati perjamuan kudus ini, yaitu kita memperingatinya sampai Dia datang. Dikatakan sebab apabila kamu makan roti ini dan minum air anggur ini,
yaitu kamu memberitakan kematian Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, ayat 26 pasal yang ke-2, pasal yang ke-11, pasal 11 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Memberitakan, yaitu sampai dia datang. Kapan dia datang? Tidak tahu. Besok, lusa, atau selanjutnya kami tidak tahu. Tetapi saudara, selama belum dia datang, kita harus yaitu melakukan perjamuan yang kudus ini. Saudara, kalau kita melihat yaitu tentang Paskah orang Israel ini ada hubungannya, ada benang merahnya dengan yaitu kehidupan kita. Ada benang merahnya dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, di zaman Kisah Rasul-Rasul. Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul-Rasul atau di dalam kitab yang kita baru diberitahukan yaitu tentang dosa. Diberitahukan tentang dosa. Firman Allah katakan, apabila seorang berdosa maka dia adalah hamba daripada dosa. Dalam kitab pasal di dalam kitab yaitu pasal Roma dikatakan yaitu pasal Yohanes pasal 8 ayat 24 dan 36. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Atas siapakah itu orang yang berbuat dosa? Siapakah itu orang yang berbuat dosa? Saudara, firman Allah memberitahukan kepada kita di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua orang, semua bangsa itu sudah pernah berbuat dosa. Yang dimaksud dosa itu dosa warisan daripada Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa sudah berbuat dosa karena tidak mentaati akan perintah daripada Tuhan untuk jangan makan buah itu, tetapi dia memakannya, dia melanggar akan perintah Tuhan, maka dia hanya tidak taat saja, dia yaitu berbuat dosa. Saudara, waktu orang Israel diperintahkan oleh Tuhan yaitu untuk menyembelih domba dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu, saudara, ini sebagai satu tanda untuk mengajar kepada mereka tentang ketaatan. Coba kalau mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran apa yang Musa katakan kepada mereka, yaitu untuk memoleskan darah di ambang pintu, saudara, maka pasti yaitu anak-anak sulung orang Israel juga akan dibunuh oleh malaikat al-maut. Saudara, tetapi firman Allah katakan yaitu mereka taat. Yang mati hanyalah yaitu anak-anak sulung orang Mesir, dari manusia sampai hewan mati, saudara. Tetapi orang-orang Israel, anak-anak orang Israel, dia tidak mati. Ya. Tidak mati karena apa? Karena dia mentaati akan perintah Tuhan. Yaitu mereka oleskan darah daripada anak domba itu, yaitu di ambang pintu, sehingga waktu malaikat al-maut melihat ada darah di ambang pintu itu, mereka melewati ya ambang pintu itu karena ada anak sulung di rumah orang Israel. Tapi yaitu bagi rumah-rumah orang Mesir, saudara, yang tidak dioleskan darah itu, maka saudara, malaikat ini, ada malaikat al-maut, saudara, yaitu malaikat ini, ya kalau mungkin saudara katakan malaikat ini jahat ya, tetapi saudara, ini adalah perintah daripada Tuhan ini tentara surga, ya saudara, maka yaitu dia harus, ya Allah itu mempunyai otoritas, yaitu untuk memerintahkan malaikat-malaikat itu yang berapa banyak malaikat yang ada di surga harus mentaati akan perintah daripada Allah. Dan saudara, malaikat al-maut ini yaitu mentaati akan perintah daripada Allah. Saudara-saudara, siapakah yang berdosa?
Firman Tuhan katakan, yaitu semua orang yang berbuat dosa. Lalu kitab Roma juga dikatakan, yaitu 6:23, yaitu upah dosa itu apa? Upah dosa itu maut, maut, ya. Upah dosa itu maut. Saudara-saudara, sadar tidak sadar, kita ini sudah berbuat dosa, sedang berbuat dosa, ataupun berpikir untuk berbuat dosa, saudara, atau saudara berdusta, karena Allah memberitahukan kepada kita, kalau kita berdusta juga itu berdosa. Saudara katakan, dosa itu dosa kecil. Kecil atau besar, namanya dosa. Dan kalau berbuat dosa, upahnya yaitu maut. Maka dari itu, saudara-saudara, kita yang hadir di tempat ini ataupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, kita berusaha yaitu untuk tidak berbuat dosa, untuk menjauhkan diri kita daripada dosa. Lantas kalau demikian, saudara, siapakah yang bisa membebaskan dosa kita? Kalau di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28 katakan, yaitu darah itu mengampuni dosa kita. Darah anak domba Allah itu mengampuni dosa kita. Saudara-saudara, di dalam kitab Yohanes yang lain mengatakan juga, yaitu siapakah yang membebaskan, yang memerdekakan kita daripada dosa? Anak itulah yang memerdekakan kita daripada dosa. Saudara, kalau Allah telah membebaskan umat Israel daripada perhambaan orang Mesir, maka saudara-saudara, di abad sekarang ini Allah masih memberikan kemurahan kepada kita sekalian. Maka saudara katakan, Ananias dan Safira, saudara tahu di Kisah Rasul, Ananias dan Safira, dia berdusta, saudara. Begitu dia berdusta, Ananias terus langsung bukan cuma KO, tetapi meninggal. Kemudian istrinya lagi, yaitu berdusta karena yaitu hasil penjualan yang dia tidak benarkan, dan suami istri ini meninggal. Atas saudara katakan, zaman sekarang kok ada banyak orang berdusta, kok tidak, yaitu mati segera. Saudara, ini sebagai satu tanda bahwa Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita. Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita, kesempatan buat kita. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau darah anak domba Allah yang mati di atas kayu salib, yang disalibkan itu menebus dosa kita sekalian. Saudara tahu bahwa kita ini dahulu sudah mati secara rohani. Kita sudah mati secara rohani, tetapi kita bersyukur dan berterima kasih sebagaimana dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Coba kita baca ayat terakhir dalam kitab Efesus pasal yang kedua. Apa yang dikatakan di situ, saudara? Dalam kitab Efesus pasal yang kedua, mulai dengan ayat yang pertama. Ayat pertama, Efesus pasal 2. Dia katakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami
ke dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, ya, dimurkai oleh Allah, ada Allah, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Kasih karunia kita diselamatkan. Kasih karunia kita diselamatkan. Siapakah kita dulu? Kita sudah lewati itu. Sekarang kita sangat berbahagia, sangat bersuka-cita kalau kita menyanyi, yaitu kita menyanyi bersuka-cita karena apa? Kita bersuka-cita karena apa? Kita berdiri bersama karena kita dibebaskan. Bukan karena kekayaan, bukan karena harta, saudara. Tidak semua orang kaya, yaitu mereka bersuka-cita, dan ada orang kaya, semuanya serba ada, tapi mereka tidak boleh makan ini dan tidak boleh makan itu. Lebih baik orang miskin, yaitu hanya dia makan daun pepaya ataupun mungkin dengan tempe ataupun dengan tahu, tetapi dengan penuh kebahagiaan, saudara. Dan saudara, kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Saudara, sehat pagi ini. Saudara, kita berbahagia, kita sehat pagi ini. Ya, saudara-saudara kita yang di rumah juga, yang kami harapkan bahwa pada satu waktu, pada satu saat kita ingin supaya mereka berkumpul dengan kita sama-sama. Mau semua? Amin. Saudara, kita harapkan mereka-mereka yang online, yang mengikuti ibadah online di rumah, saudara, yang pada satu waktu, pada satu saat akan beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini, sebagaimana pada waktu yang lalu, pada waktu yang lampau, kita bersama-sama, kita bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Allah. Saudara, kita tahu Allah kita, Tuhan kita begitu mengasihi. Orang Israel yang dibebaskan bukan karena dia orang pintar, orang kaya, ataupun hal yang lain, tetapi karena kasih daripada Allah. Kita diselamatkan, saudara, kita diampuni dosa kita, kita dibenarkan, sebagaimana Efesus pasal 2 tadi, oleh karena Kristus Yesus. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Firman Allah dalam kitab Yohanes katakan, anak itu memerdekakan kamu, merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Saudara sudah merdeka? Puji Tuhan, sudah merdeka. Kalau merdeka, kita bebas dan bersukacita. Ya, sama juga dengan rakyat Indonesia waktu dia memperoleh kemerdekaan. Saudara, di mana-mana yaitu ada suara merdeka, merdeka, merdeka dan merdeka terus, merdeka karena rasa bebas dari mereka. Dan begitu juga orang Israel waktu keluar dari negeri Mesir dan melewati laut kosong, saudara, dia menari-nari, ya saudara, mereka bersukacita, mereka bergembira karena mereka bebas daripada perambahan dan mereka yaitu keluar daripada yaitu laut kosong. Puji Tuhan. Baiklah saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami Engkau telah yaitu membebaskan kami, Engkau telah melepaskan kami, Engkau telah memerdekakan kami. Yesus Kristus telah membebaskan dan memerdekakan kami. Kami sangat berterima kasih untuk kami ini. Kami sudah merdeka, merdeka dan merdeka oleh karena Yesus Kristus. Amin. Sekarang saya sudah
Bapa di dalam surga, kami datang di dalam nama Yesus sebagai Juru Selamat kami yang telah membebaskan kami. Kalau orang Israel dibebaskan oleh Allah melalui Musa ya Tuhan, maka di zaman sekarang ini Yesus mempunyai otoritas untuk membebaskan kami. Terima kasih Bapa surga. Kami akan ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini, dan kami akan melakukannya sampai Kau datang kembali kali yang kedua. Haleluya, amin. Baik, kita akan menyanyi nyanyian tadi. Sekarang saya sudah bebas, ya.
sebagai lambang daripada tubuh guru, dan air anggur yang menjadi lambang daripada darahku. Saudara, kalau itu dalaman orang tidak ada roti, ya memang yang firman Allah katakan orang Israel itu begitu ketat, ya dalam Paskah ini mereka makan, minum, makan yang tidak beragi. Tapi kalau di dalaman, ya mungkin ada singkong yang singkong itu tidak beragi, ya. Saudara, sangat bersyukur dan berterima kasih. Ini roti adalah lambang daripada tubuh Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih. Dalam kita berdiri bersama-sama, saudara, saya akan bacakan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Yaitu ketika mereka sedang makan, yaitu mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita akan makan roti ini, yaitu di dalam nama Yesus. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Kita akan minum bersama-sama anggur ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di dalam surga. Allah, bagaimana Engkau melihat akan umat-Mu yang menderita, disiksa, menjadi hamba, menjadi miskin Tuhan. Kami manusia Engkau melihat dari mana? Mungkin ada di antara kami ya Bapa yang masih diperlama oleh dosa. Kami mohon ya Tuhan, Kau akan ampuni mereka ya Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kau ampuni dosa mereka ya Bapa, dan memerdekakan mereka ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu mengatakan bahwa Yesus yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, dari kawan yang ada kita nyanyi, hidup bukan aku lagi. Aku
10 tidak ada info tambahan. Selanjutnya saya sampaikan ke Pak Kepala Sidang. Hari Minggu kebaktian biasa. Jadi saudara, pada pagi hari ini saya ucapkan selamat datang khususnya untuk saudara yang baru pertama kali hadir. Mereka di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, dan yang baru pertama kali hadir yang hadir hari ini. Polres akan datang untuk penyelenggaraan gereja kita dan dari pemuda yaitu Batak tadi sudah pemuda Batak dan itu berpartisipasi untuk memberikan dua besar istilahnya kepolisian hadir itu terima kasih Tuhan. Saya ingatkan kembali protokol kesehatan, terutama masker dan jangan lupa mana saja dalam masker dan saudara kita tahu kita bisa yaitu memanfaatkan dan ngatur ini kepada orang lain ataupun kita juga bisa terpapar. Puji Tuhan. Baik, kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini.